Tapi saya punya cerita unik nih, Pak. Teman saya sendiri. Itu begini, dia pas mau nikah itu ke KUA, itu cuma gara-gara suratnya itu agak dipersulit. Itu digertak, dia juga takut juga, Pak Kiai. Jadi teman saya itu gertak, KUA-nya itu takut ya. Jadi gini gertaknya, kalau Bapak nggak bisa nikahin saya karena alasan sepotong surat ini, seandainya Bapak ini ya, ini nggak mau nikahin saya ini, syarat-syaratnya udah lengkap nih, udah saksi aja ini, gara-gara surat ini. Andai kata saya nanti berbuat zina, Bapak tanggung dosa saya. Enggak. Gitu. Enggak. Itu dia dinikahin, Pak Kiai. Dinikahin. Takut dia. Digertak begitu. Jadi gini, kalau Bapak memang nggak mau nikahin, gara-gara ini sepele ini sepele sebenarnya, kan bisa disusulin, Pak, gitu. Bapak tanggung kalau saya berzina. Saya udah sama-sama seneng. Takut, Pak Kiai, dinikahin. Ketawa ngakak dengan saya. Ada keterangan Bogor. Jadi kan surat menyuratnya kan masih ini, masih proses. Nikah itu Kalau saya kan nggak nikahin. Itu takut. Saya tugas negara, bukan tugas agama. Saya tugas negara, dibayar oleh negara. Saya mengemban amanah dari rakyat. Jadi memang harus Ada surat-suratnya. undang-undang dan aturan yang ditetapkan oleh negara. Memang surat-suratnya harus jelas sih, memang benar. Tapi memang Kalau saya posisinya, nggak mau. tapi itu posisinya masih Loh, jaka sampai berapa, Pak? saya punya jabatan, itu disumpah. Kalau saya nggak mau itu. Biar gadis mau gadis mau apa, saya juga nggak ngetes keperawanannya kok. Iya. Memang itu. Saya juga nggak ngetes uji keperawanannya, gimana yang uji keperjakaannya juga saya nggak ngetes. Cuma modal laporan doang. Nah, Ya, itu dia. statusnya begini-gini, Pak, ini statusnya. Gitu. Tapi aslinya kita nggak tahu. Nggak tahu. Kan orang bisa nikah berapa tempatnya gitu. So, siapa teman kita dicat. Nah, udah kalau misalnya. Sekarang kita udah nggak bisa pakai hukum itu. Suami kan boleh punya istri sampai 4. Iya. Coba sekarang kalau zaman berani nikah lagi tanpa izin istri, 5 tahun di penjara. Kalau dulu masih gampang karena dulu masih bisa nembak KTP, Pak ya. Kalau sekarang susah. Satu KTP satu orang nggak bisa, itu data udah masuk. Dulu bebas. Ini saya tolak nikah Nembak juga. KTP. Karena persyaratan dari itu. Yang satu statusnya masih punya istri. Alasannya istrinya jauh di kampung. Kamu mana? Di Bima. Tapi kan tetap punya istri. Tetap istri kan? Ya istri, Pak. Saya suka pulang kampung ya pulang kampung. Cuman karena kebutuhan biologis daripada saya zina, Pak. Ya. Gitu. Ya Melintasi. boleh, tapi satu sama harus jelas. Minta izin dulu sama istri. Kalau saya harus pulang kampung, Pak, iya. Wah jauh Pak ongkosnya ini, ya udah. Sekarang teknologi canggih. Istrimu suruh buat pernyataan mengizinkan kamu nikah lagi. Nanti difoto. Fotonya nanti dikirim ke sini, di print. Jadi materainya masih asli. Belum balik lagi. Pasal 279 ayat 1, berarti baru dong. Tahun 2023. Aturan baru ya, Mas. 5 tahun. Bisa kena tuntutan lah. Enak, Pak. 5 tahun penjara sekarang tanpa izin. Oh, kalau kita bisa, suami kan boleh 4. Oh iya, tapi harus izin prosedurnya. Ya. Pemerintah juga nggak mau ruwet, nggak ngurusin orang. Wah,
nanti tuh ruwetnya pengen itu nyaman, negara itu di- pengen nyaman, dulunya nggak mau banyak masalah. ribetnya itu nanti tuh di silsilah keluarga, terus hak waris teteknya itu lo ribetnya di situ. Dia punya anak lagi, dia karena punya bolo gini dan nanti anaknya nonton lu ribet ya. Kalau nggak disetujui, nggak disetujui kan nanti kadang-kadang begitu suaminya meninggal, begitu datang, kamu siapa? "Nah, ini suami saya." Wakil istri yang asli kan banyak kejadian gitu. Setelah meninggal baru ngeh. Nah, itu. Ya, Bahwa dan itu kita nggak menyalahkan, iya. ya kan, negara, pemerintah itu membuat undang-undang karena itu tugas pemerintah, tugas DPR, jadi itu ya. Presiden kan mandataris, Iya. tugas MPR. Karena apa? Kalau kita sama-sama orang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beres urusannya. Ini kan urusannya urusan kemasyarakatan. Yang rewel itu tetangga. Ya negara yang dijaga ketentraman. Masyarakat. bukan urusan surga neraka, negara ini yang diurusin. Satu, keamanan negara. Dua, pertahanan negara. Itu makanya ada tentara, ada polisi. Pertahanan negara oleh tentara, tapi kalau keamanan negara oleh polisi, ini gitu ya kan? Untuk ya itu ya. Rongrongan negara dari luar negeri ada tentara, dari penjajah ya kan? Keamanan dalam ini urusannya polisi. Itu urusannya urusan masyarakat, hukumnya hukum. Masalahnya gini, masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tetapi lebih kejam, daripada yang tertulis. lebih tajam daripada hukum yang tertulis. Di masyarakat sekali lios jangankan kok elek, sampai napik di paidul dirasani yo kemana-mana. Ini loh, masalahnya itu pemerintah menjaga itu. Cuman ya tergantung amanah apa tidak. Makanya kalau kita bicara aman, sebetulnya aman itu bukan bicara iman, itu tidak percaya, bukannya percaya artinya sebenarnya. Iman itu artinya tentram, tenang. Ayem, iman itu maknanya sebetulnya. Karena kata-kata iman berasal dari kata aman. Amanah, aman. Orang kalau kondisinya aman mesti adem, ayem, tentrem, tenang. Bukan sekedar percaya iman itu. Iya kan? Nah itu masalahnya. Orang beriman harusnya hidupnya adem, ayem, tentrem, tenang, nyaman, damai. Kenapa? Orang beriman itu aman. Kenapa? Dia amanah. Nggak khianat. Orang beriman tidak pengkhianat. Karena dia amanah. Benar nggak Pak? Oh, dia aman. Segala sesuatu diserahkan orang beriman aman. Karena aman, tenang, adem, ayem. Kenapa? Orang beriman mesti amanah. Nggak mungkin dia berkhianat. Dan yang berkhianat umumnya ya orang beriman. Yang aku beriman, yang khianat itu. Biasanya kalau ngomong begini, di Qurannya ada, biasanya coba dicari dah. Ayat tentang khianat gitu.